Selamat siang teman-teman sekalian, berjumpa kembali di Podcast Laksana. Perkenalkan, saya Putri Lukian Asifa sebagai host Podcast Laksana yang akan membawa acara ini sampai dengan selesai. Ini merupakan episode ke-20 Podcast Laksana yang diperkasai oleh Kodim 03 17 Tanjung Balai Karimun bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarai oleh kami, para pelajar, dengan mengambil topik-topik pembahasan yang dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman pelajar. Adapun tujuannya, berbagi pengetahuan, memotivasi dan menginspirasi, membuka ruang diskusi, berkolaborasi dan bertukar ide, serta membangun komunitas. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dengan memberikan like serta komen dalam rangka kemajuan podcast ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya untuk mendukung Podcast Laksana. Mudah-mudahan Podcast Laksana dapat menjadi lebih baik lagi sesuai dengan saran serta masukan dari teman-teman. Baik, pada kesempatan yang baik ini telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Komandan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun, Bapak Letkol Infantri Andit Pranata SIP. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun, Bapak Letkol Infantri Andit Pranata SIP. Selamat datang Bapak. Terima kasih Ade. Baik, pada episode yang istimewa ini teman-teman, kita mengangkat topik penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Sebelumnya Bapak mohon izin, bolehkah Bapak memberikan tanggapan terkait kehadiran Podcast Laksana ini yang diselenggarakan oleh pelajar untuk pelajar? Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Untuk podcast yang diselenggarakan oleh dari pelajar untuk pelajar ini memberikan hal yang baik, tentunya nilai positif bagi pemuda-pemudi yang ada di Karimun. Betul Bapak. Ya, selain itu juga akan mengajarkan kita, memberikan wawasan, informasi, pengetahuan, dan tentunya memberikan rasa kepercayaan diri dalam public speaking. Luar biasa sekali. Saya sangat bangga sekali dengan adanya podcast ini ya. Masya Allah, luar biasa berarti ya teman-teman. Nah selanjutnya Pak, saya memiliki beberapa pertanyaan nih. Salah satunya, mohon izin Pak, bisa dijelaskan secara singkat apa itu secata PK gelombang 3 dan secaba PK gelombang 2 TNI Darat tahun 2025, serta apa perbedaan dari kedua hal tersebut Pak? Iya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ini. Betul Pak, terima kasih. Mudah-mudahan dengan penjelasan nanti para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Karimun tertarik kan, gitu, bisa mendaftarkan jadi abdi negara. Jadi begini Kak, untuk secata PK gelombang 3 dan secaba PK gelombang 2 TNI AD tahun 2025 adalah program rekrutmen untuk calon prajurit karir di TNI AD. Oh begitu Bapak. Nah ini yang membedakan adalah dasar kepangkatan dan jenjang pendidikannya. Kalau untuk secata PK gelombang 3 adalah sekolah calon tamtama. Untuk secata lulusan program ini akan menduduki jabatan tamtama menjadi prajurit karir di lapangan dan profesional. Begitu Bapak. Ya, sedangkan untuk PK gelombang 3 artinya prajurit karir nanti akan berjenjang kepangkatannya. Kemudian gelombang 3 ini di tahun 2025 ini adalah rekrutmen tingkat tamtama yang ketiga. Begitu. Ya, sedangkan untuk secaba sendiri adalah singkatan dari sekolah calon bintara. Lulusan program ini akan menduduki jabatan bintara. Nah, gelombang 2 tahun 2025 yaitu menunjukkan bahwasanya pembukaan pendaftaran yang kedua di tahun 2025 tersebut. Untuk saat ini ya. Nanti setelah lulus itu Kak, pendidikan secaba, prajurit akan menyandang pangkat Sersan 2 atau Serda.
Iya Pak. Nah ini beda nih dengan yang secata tadi. Wah, apa itu bedanya Pak? Kalau secaba dia nanti setelah lulus menjadi serda, maka dia akan mendapatkan jabatan setingkat danru, komandan regu. Ini punya tanggung jawab besar ini. Wah, luar biasa. Ya karena dia memimpin 9 orang tamtama. Lumayan banyak juga ya Pak itu? Banyak. Mau dari pangkat perada, peratu, praka, bahkan kopral nanti. Wah, semuanya ya Pak berarti? Semuanya itu, ya. Baik. Lalu Pak, apa saja sih persyaratan utama serta tahapan seleksi yang harus dipersiapkan oleh calon pendaftar agar mungkin pendaftar ini bisa menyiapkan nih Pak, biar nanti ketika mau mendaftar biar bisa jadi matang nih. Betul betul Kak. Jadi tentunya kalau menjadi prajurit karir di TNI Angkatan Darat, untuk pendaftarannya perlu persyaratan-persyaratan. Jadi tidak semuanya asal masuk saja kan gitu. Betul Pak. Nah, persyaratan utama pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI AD adalah yang pertama yang jelas warga negara Indonesia. Kemudian belum menikah. Oh, baik. Nah, kemudian selain itu memiliki ijazah yang sesuai serta memenuhi persyaratan baik tinggi maupun berat badannya. Oh, begitu Pak. Ya, kalau berat badannya terlalu gemuk kan tidak ideal. Kemudian tahapan seleksi berikutnya yaitu pendaftaran secara online. Oh, ada berarti sekarang online-nya juga ya Pak? Ya, sekarang saat ini sudah mulai online ya, sudah lama ya. Kalau dulu kan pendaftarannya langsung menuju ke kantor Agendam untuk pendaftarannya. Tapi saat ini sudah dibuka melalui online, sudah modern. Wow, berarti mengikuti zaman juga nih teman-teman. Iya, betul Pak? Betul, kan sekarang zaman-zaman sudah berteknologi dengan yang canggih dengan media sosial yang ada ya. Betul Ya. Pak, betul. Kemudian selain itu nanti tahap seleksi meliputi pendaftaran online, berarti ada juga pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologi, jasmani, fisik itu, kemudian mental ideologi, dan yang jelas persyaratan utama warga Indonesia itu usianya saat ini 24 tahun. 24 tahun. Maksimal 24 tahun saat buka dik. Yang sebelumnya 22 tahun. Sekarang ada kemudahan Kak itu kan. Luar biasa, berarti diberi kemudahan sekarang ya, Iya, biar dikasih kemudahan. yang mau ikut bisa ikut, pokoknya nggak ada alasan lagi gitu ya Pak. Yang penting umurnya mencukupi. Umur gitu ya mencukupi. Pak. Betul. Kemudian pendidikan itu ijazah minimal jenjang yang untuk melamar itu setingkat SMA atau SMK. Kemudian yang kami sampaikan tadi bahwasanya status perkawinan belum menikah. Oh, belum menikah nih teman-teman. Dan sanggup tidak menikah selama pendidikan selama 2 tahun setelah lulus. Oh, berarti kita harus tahan dulu nih teman-teman. Nanti kalau Iya. udah lulus, tunggu 2 tahun dulu baru bisa menikah. Jadi harus tahan dulu ya berarti ya Pak. Betul. Terus kemudian sendiri untuk badan memenuhi syarat tinggi minimal saat ini 158 cm Kak. Baik Pak, ini 158 Iya. untuk laki-laki atau perempuan atau sama saja dua-duanya Pak? Untuk laki-laki. Oh, untuk laki-laki Pak. Kalau untuk yang perempuan kalau yang tidak salah 155 cm. Oh, 155, betul-betul. Kemudian kesehatan tentunya dia harus kesehatannya bagus, sehat ya. Ada nanti kriterianya baik mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian bagian organ dalam. Kalau yang dilihat dari kasat mata langsung itu yang jelas tidak boleh bertato dan tidak boleh bertindik. Mas, betul-betul berarti ini semuanya dilihat ya Pak, Iya. dinilai berarti. Makanya Betul. harus mempersiapkan betul-betul matang. Iya. Iya. Kemudian administrasi lainnya tuh Kak memiliki SKCK. Jadi dari yang bersangkutan ini tidak pernah melanggar atau tindak kriminal dan hukum. Nah itu dia harus bersih dia. Begitu rupanya teman-teman. Jadi nggak boleh pernah bermasalah ya Bapak. Betul. Lalu Pak, saya juga memiliki pertanyaan lagi. Ini terkait anggapan masyarakat nih Pak, bahwa untuk masuk TNI harus punya orang dalam. Nah, bagaimana Bapak Komandan memastikan proses ini tuh berjalan jujur dan transparan? Ini istilah orang dalam ya. Iya Pak, orang dalam nih kita. Sebenarnya itu tidak benar Kak. Oh begitu. Ya, proses rekrutmen TNI AD ini saat ini itu sudah dilaksanakan secara ketat, objektif,
dan transparan. Semua tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dengan pengawasan internal maupun eksternal. Betul Pak. Dan kemudian kami selalu menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas selain dengan kemampuan diri sendiri. Jangan mengharapkan orang dalam, tidak ada tuh istilah seperti itu. Kemudian siapapun yang mencoba bermain curang akan tidak tegas. Wow, rupanya ada konsekuensinya juga ya Pak? Konsekuensinya juga. Baik. Nah, gitu. Nah, lalu apakah Bapak memiliki pesan serta motivasi bagi generasi muda di Karimun agar berani mendaftar dan mengabdi lewat Tentara Angkatan Darat? Wah, saya harus motivasi nih. Betul, Harapan Pak. saya pemuda-pemudi Kabupaten Karimun banyak yang menjadi abdi negara. Wis, harus ya Pak. Harus. Yang motivasinya untuk generasi muda Karimun yang berani mendaftar dan mengabdi di TNI AD umumnya akan harus semangat, patriotismenya harus timbul kan gitu. Oh, betul. Menjadi kebanggaan, selain kebanggaan diri sendiri, keluarga, tentunya kebanggaan dari masyarakat Karimun sendiri. Betul Pak. Dan menjadi peluang yang lebih baik lagi untuk meniti masa depan. Berarti kita harus mempersiapkan masyarakat Karimun ini agar berani Pak. Ya, jangan takut-takut lagi karena nggak ada istilah, betul kata Bapak tadi, istilah orang dalam itu sebenarnya nggak ada ya Pak. Ada. Yang penting kita mau berusaha, semangat, dan nggak boleh pantang menyerah sih pastinya ya Pak. Harus. Betul. Kemudian pesan kita, mari bergabung dengan TNI karena TNI adalah panggilan tugas yang mulia dengan penuh kehormatan untuk membela kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa. Wis, luar biasa nih teman-teman. Tepuk tangan yang keren sekali untuk tentara ini ya teman-teman. Iya. Nah, lalu Pak, jika masyarakat ingin informasi lebih lanjut, kemana mereka bisa mendapatkan sumber yang resmi dan terpercaya itu Pak? Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi resmi Betul, dan Pak. terpercaya mengenai pendaftaran prajurit TNI AD, bisa melalui situs web resmi rekrutmen TNI AD atau datang langsung ke Kodim atau Koramil setempat. Bisa juga ke Korem, di mana nanti di situ ada petugas yang dapat memberikan informasi lengkap dan membantu proses pendaftaran ulang. Baik. Nah, kemudian saya tekankan ini Kak, bahwasanya untuk rekrutmen prajurit TNI AD ini gratis. Wah, luar biasa, berarti gratis, nggak ada biaya nih Pak? Tidak ada biaya. Wow. Nah, tidak ada dipungut biaya, tidak ada orang dalam, semuanya gratis dan transparan. Wow, luar biasa. Ya. Ini berarti tinggal masyarakat, pemuda-pemudi yang ada di Karimun aja nih ya Pak. Karena Ya. gratis, berarti semuanya bisa ikut dong Pak? Bisa ikut tapi harus memenuhi persyaratan. Nah itu tadi teman-teman, harus memenuhi persyaratan. Baik Pak. Nah, baik sahabat pendengar, dari penjelasan komandan tadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa rekrutmen secapa PK Gelombang 3 dan secapa PK Gelombang 2 TNI Darat tahun 2025 merupakan kesempatan emas bagi putra-putri terbaik bangsa, khususnya di Kabupaten Karimun, untuk mengabdi diri kepada negara melalui jalur TNI Angkatan Darat. Prosesnya jelas, persyaratannya terbuka, dan yang paling penting dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan tanpa ada istilah orang dalam. Artinya siapapun yang punya niat, semangat, serta mempersiapkan diri dengan baik memiliki peluang yang sama untuk lolos. Pesan utama dari komandan, jangan ragu untuk mencoba dan buktikan kemampuan terbaik. Untuk informasi resmi, masyarakat bisa langsung menghubungi Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun atau mengakses kanal resmi TNI Angkatan Darat agar terhindar dari calo maupun informasi yang menyesatkan. Semoga podcast ini bisa memotivasi dan memberi pencerahan bagi generasi muda di Karimun untuk bergabung serta membangun bangsa bersama TNI Angkatan Darat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Komandan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun, Letkol Infantri Andit Pranata SIP selaku narasumber. Saya menutup dengan mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para teman-teman untuk menyaksikan podcast Laksana, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.
Sampai jumpa.